Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tempa Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri akan mempraktekkan cara merakit PC dan menginstalasi OS. Sebelum itu, perkenalkan saya Anggar Handika Putra dengan NIM 25090039 akan mempraktekkan cara merakit PC, dan ini teman saya. Dan saya Fani Basi dengan NIM 25090009 dan saya akan mengajari kalian bagaimana cara menginstalasi OS. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita merakit PC, kita terlebih dahulu memperkenalkan beberapa komponen dari PC tersebut. Yang pertama ada casing, yang kedua ada power supply dari Simbada dengan supply 380 watt. Yang ketiga ada kipas CPU dari Jonesboro. Yang keempat ada kabel SATA. Yang kelima ada SSD dari Midas Force dengan ukuran 128 GB. Dan ada dua RAM DDR3. Yang pertama dari Samsung dengan ukuran 4 GB. Yang kedua ada dari Venom Air dengan kapasitas 2 GB. Ada motherboard dari Extreme dengan CPU Intel Core i3 Gen 2. Ada pasta thermal dan dryer obeng untuk memasak baut-baut yang ada. Oke teman-teman, sebelum kita merakit seluruh komponen PC, lebih baik kita memasang CPU-nya dulu. Ya, di sini ada Intel Core i3 Gen 2. Fungsi dari CPU ini adalah otak dari segala komponen komputer. Pertama kita membuka soketnya dulu. Kita tutup soketnya. Dan yang kedua ada RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasang kipas dari CPU. Fungsi dari kipas sendiri adalah, kita tahu lah, harusnya mendinginkan CPU. Pertama kita tempelkan pasta thermal dulu sedikit.
Lalu kita ratakan ke bagian belakang CPU-nya agar bisa menempel dan pendinginan secara maksimal. Selanjutnya kita pasangkan kipas pendingin ini ke atas CPU. Maaf. Jadi di bawah fan ini sudah ada tutukan dari kipasnya teman-teman, tinggal pasang aja. Kita kencangkan baut per baut dari fan ini. Jadi di setiap sudut mempunyai satu baut dan jumlah dari bautnya ada 4. Ya, kita cek apakah sudah kencang. Oke, sudah cukup kencang. Oke, selanjutnya kita akan memasang power supply. Power supply berada di bawah dari casing. Kita pasin dulu teman-teman ke baut-bautnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi power supply itu fungsinya seperti jantung badan manusia teman-teman. Kalau power supply itu mengalirkan listrik dan jantung di manusia itu mengalirkan darah. Ya fungsinya sama-sama mengalirkan agar komponen dari isi ini, semua PC ini bisa berfungsi dengan normal. Ya, power supply ini terdiri dari 3 baut ya teman-teman. Kita pasang dulu.
sudah kita cek, sangat aman. Oke teman-teman, sebelum kita memasang motherboard ke casing, kita akan menyambungkan soket-soket terlebih dahulu ke motherboardnya sesuai dengan soket sirkuitnya. Yang pertama ada CPU fan di berwarna putih di sini. Oke. Yang kedua ada VCC, data plus, data min dan data plus, dan G 2G yang ada di USB ya, USB 1 dan 2 ya, dan G ada berada di sampingnya. Dan ada power SW, HDD LED, dan kabel apa ini? Hijau teman-teman, pokoknya berada di sebelah kiri. Yang pertama ada kabel hijau dulu. Yang kedua ada power SW yang ada di sampingnya teman-teman. Yang ketiga ada HDD LED. Ya, untuk fungsinya ada power SW itu power untuk SSD atau lainnya, dan HDD LED hampir sama. Dan yang terakhir ada slot untuk motherboard ke PSU nya. Kita paskan saja ke sini. Paskan ke dudukan soketnya teman-teman. Ya sudah, dan kita akan memasang baut yang ada di motherboard. Bautnya di sini. Aduh, saya tidak melihat topeng teman-teman. Kita pasang ke baut ini. Aduh. Editor ini di download saja ya. Oh, satunya susah dipojokkan ke bawah. Jadi oke, pemasangan motherboard dari kabel HDD, power SW, dan CPU fan sudah selesai. Dan selanjutnya akan memasang kabel satu. Selanjutnya kita akan memasang SSD dari Midas Force yang berukuran 128 GB.
Pertama-tama kita akan colokkan kabel SATA ke motherboard. Itu kita colokkan ke PSU-nya. Oke, seharusnya di sini ada tutupannya buat SSD, tapi tidak ada, kita cantolin aja. Kita akan tes PC ini apakah nyala atau tidak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes PC ini menyala atau tidak. Pertama kita colokkan listrik ke PSU-nya. PC sudah menyala teman-teman, tinggal kita colokkan ke HDMI. Oke, sudah menyala teman-teman, sudah connect ke monitor. Selanjutnya kita akan install OS di dalam PC ini. Ya, jadi di sini kita akan lanjut ke instalasi OS. Di samping saya ada PC atau laptop, dan laptop tersebut sudah terpasang Windows dan kita akan menjadikannya dual OS. Mari kita instalasi OS-nya. Yang pertama kita siapkan flash disk dulu dan kita masukkan ke laptop atau PC, dan lalu kita nyalakan PC-nya. Dan kita tekan F12 untuk masuk ke BIOS. Nah, lalu kita pergi ke OS yang ada di flash disk. Sini nama flash-nya Lexar ya. Jadi kita masuk ke Lexar untuk menginstal OS Linux yaitu Ubuntu. Nah, lalu di sini ada Ubuntu Safe Graphics. Dan ada try or install Ubuntu, dan kita akan memilih yang pertama ya, try or install Ubuntu. Nah, setelah muncul seperti ini artinya kita harus memilih cara menginstalasinya ya. Pilih bahasa yang diinginkan. Ya, kita pilih Inggris saja ya. English. Lalu kita pencet next. Aksesibilitas di Ubuntu.
kita next aja, next. Lalu kita memilih keyboardnya. Jika keyboard kalian English US maka pilih English US, dan kita connect ke WiFi dulu ya untuk menginstalasi OS ini. Lalu next. Lalu di sini ada dua pilihan, install dan try Ubuntu. Kita pilih install. Lalu kita pilih ke interactive installation, default selection. Lalu kita install juga third party software for graphic and Wi-Fi hardware, and download and install support for additional media format. Dan lalu kita pilih ke install Ubuntu alongside Exit operating system. Jika kalian ingin mengekskripsi, maka kalian memilih enkripsi with passphrase. Jika tidak, kalian no encryption aja. Kita masukkan nama kalian di sini. Dan kalian masukkan password, dan jangan lupa masukkan password lagi untuk kedua kalinya buat mengonfirmasi. Nah, kita next karena lokasi kita sudah di Indonesia ya. Lalu kita next lagi buat install, dan kita tunggu instalasinya.
Nah, di sini penginstalannya berhasil ya teman-teman. Mari kita tentunya testing aja deh. Ini testing. Nah, dan mari kita coba restart ya. Restart. Apakah akan bisa? Nah, jika sudah seperti ini, mari kita coba ke Ubuntu ya. Apakah akan bisa? Nah, mari kita coba. Dan berhasil. Lalu di sini saya akan memperlihatkan apa saja aplikasi yang ada di Ubuntu ini ya. Ini adalah beberapa aplikasi di Ubuntu. Ada waktu. Ya, kita atur waktunya dulu ya. Kita pilih Jakarta Indonesia. Lalu kita buka terminal dan beli kita prompt who am I dan atau siapa pemilik dari desktop ini. Kita lihat power statistik ya. Ini kita lihat isi sistem. Kita lihat isi utilities. Dan seperti itulah. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Karena saya belum expert di sini. Lalu ada Mozilla Firefox. Ini adalah browser bawaan dari Ubuntu. Lalu ada Thunderbird. Dan di sini kita bisa mengisi email kita. Karena Thunderbird berguna seperti email pada umumnya ya, jika di Google adalah Gmail. Kita bisa mengirim email dari sini juga ya.
Dan saatnya kita pindah ke Windows. Dan ini kita masuk ke Windows-nya ya teman-teman. Kita berhasil masuk ke Windows-nya juga ya teman-teman. Ya segitu aja tutorial dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti itulah cara kami menginstalasi OS dan merakit PC. Mungkin barangkali ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.